Halo Sobat NC, hari ini lagi hujan ya di Samarinda, jadi cuacanya agak dingin ya kan. Kalian kalau merasakan hawa dingin, nggak usah terlalu dipikirin. Kalian cukup pakai baju yang nyaman, jaket, pakai sweater, atau kalau misalkan dingin banget ya kalian pakai training panjang ya kan. Intinya dibikin nyaman aja, nggak usah terlalu dipikirin ya. Oke itu untuk intronya ya kan. Hari ini saya ingin bercerita tentang satu informasi yang sangat penting ya, yang kalian harus sadari ini, kalian harus yakinkan tentang hal ini ya kan. Eh, ini ada satu pertanyaan yang pasti sangat kalian ingin tahu jawabannya ya. Jadi apakah penyakit GERD itu, ini saya agak bersemangat ya, apakah penyakit GERD itu bisa menyebabkan kematian? Eh, jadi jawabannya adalah Orang yang sakit GERD ini banyak yang justru ke dokter jantung, ke dokter paru, ke dokter THT, dikira sakitnya di ketiga organ itu, tahu-taunya disuruh ke dokter lambung. Betulnya kalau GERD murni, benar-benar GERD itu tidak sampai menimbulkan kematian sih dok. Itu isu hoax tentang meninggalnya seleb kita ini karena GERD kan juga sudah dibantah oleh beberapa guru besar di FKUI, memang sudah dibantah. Jadi kalau GERD murni memang tidak sampai menimbulkan kematian, tapi memang sangat mengganggu bagi penderitanya. Kalau yang sampai menimbulkan kematian mungkin dia bukan GERD tapi jantung beneran, karena kan ada mirip-miripnya serangan GERD sama serangan jantung. oke. Jadi saya tadi sengaja memberikan cuplikan salah satu podcast yang menghadirkan narasumber Dokter Susana ya, Dokter Susana Ndahra ya kalau nggak salah. Eh, Beliau adalah spesialis gastritis di Rumah Sakit RSUD Koja Jakarta ya. Jadi beliau juga sudah terkoneksi dengan guru-guru di FKUI ya. Jadi guru-guru besar, para dokter-dokter senior itu sudah menstate juga bahwa kasus yang terjadi pada seorang selebgram dulu yang katanya diberitakan meninggal karena GERD itu adalah hoax ya. Oke, kalian apa namanya, tenang, tetap tenang, itu hanya hoax ya kan. Jadi almarhumah itu juga menderita penyakit jantung ya kan, penyakit jantung. Selain disinyalir ada dia memiliki gangguan lambung juga ya kan. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, dia emang sakit jantung, kebetulan juga sakit GERD, atau dia sebenarnya sakit jantung tapi dikira cuman sekedar lambung itu kan. Jadi buat kalian sobat NC ya kan, kuncinya ketika kalian sudah pernah mengecek jantung kalian sehat, kalian cek EKG, terus ketika kalian beraktivitas yang sifatnya kardio seperti eh, jalan cepat atau mungkin sepedahan kok tidak terjadi apa-apa, ya kalian yakinkan bahwa itu GERD ya kan, itu murni GERD seperti kata Bu Dokter Susana tadi ya. Jadi kalau GERD yang murni ini tidak menyebabkan kematian ya kan. Kalian tanamkan itu, kalian yakinkan itu ya kan. Ini yang ngomong juga bukan Dokter Susana, ini juga sudah merupakan satu hasil konklusi, hasil kesimpulan dari para guru-guru besar di Fakultas Kedokteran UI ya. Jadi mereka juga dokter-dokter pilihan yang sangat kompeten ya, sangat kompeten. Jadi bukan saya yang ngomong ya, bukan sobat NC yang ngomong ya kan. Makanya saya sengaja ambil petikan itu biar kalian makin yakin bahwa itu
sebenarnya adalah hoax. Jadi penyebab utamanya bukan GERD itu, dan sebenarnya itu disinyalir juga belum tentu GERD dan sudah dibantah gitu. Bahkan yang membantah adalah ikatan dokter yang sudah membantah statement itu. Jadi mereka sudah men-state bahwa GERD itu tidak menyebabkan kematian, ya kan. Juga disebutkan juga paling seburuk-buruknya efek dari GERD kalau jangka panjang itu paling ya kita di saluran kerongkongan ini, karena kalau asam lambung sering reflux kan dia pasti iritasi jadi kita ya harus menjaga tingkat keasaman terutama saluran tenggorokan kita sampai ke mulut ini agar tidak reflux terus ya. Paling itu kalian harus selalu perkuat otot eksofagus. Ini kan sebenarnya dia reflux kan karena otot eksofagus itu kan pada saat makanan masuk itu dia harusnya nutup rapet gitu loh, terus kemudian di dalam ini nanti asam lambung bekerja mencerna, jadi tidak ada yang bocor. Ketika kita masih belum rapet nih, si otot belum bekerja dengan sempurna, maka akan istilahnya kayak merembes ya, dia refleks ke atas sampai ke saluran tenggorokan, itu yang menyebabkan iritasi atau kadang-kadang jadi radang seperti itu ya. Terus dalam jangka panjang ya sebenarnya sih juga enggak bagus juga ya. Kalian harus upayakan banyak melakukan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu sangat banyak fungsinya. Please kalian banyak lakukan. Pernafasan diafragma itu selain mendapatkan asupan oksigen yang banyak yang bisa menghilangkan sesak napas, bisa juga meredakan keliangan karena kekurangan oksigen, itu juga bisa memperkuat otot eksofagus. Itu salah satu cara yang paling bagus ya untuk memperkuat si otot itu gitu loh. Dan juga selain itu kan dengan pernafasan diafragma kan kalian lebih banyak oksigen, kalian akan tenang ya kan. Kalian mau ujian grogi, tarik nafas lega. Kalian mau presentasi grogi, tarik nafas lega ya kan. Jadi efeknya fisik ada, psikis ada, dan juga buat otot eksofagus itu juga bagus ya. Terus ini tambahan nih dari saya nih, selain statement dari Dokter Susana tadi dan juga simpulan dari Ikatan Dokter Indonesia dan para guru besar FKUI, saya juga ada cerita nih terkait GERD ya, jadi saya dulu pernah sempat berobat ke herbal Pak SJ ya. Saya pernah cerita di video saya sebelum ini tentang obat asam lambung ya kan, salah satunya yang obat herbal. Jadi pada saat dulu saya masih berobat ke Pak SJ itu, saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, saya lupa namanya ya. Ini cerita nyata ya, Ibu-ibu ini dari Bandung. Beliau ini jauh-jauh dari Bandung hanya untuk berobat GERD anxiety, ditemani oleh ponakannya ya kan. Jadi ibu-ibu ini sudah usianya mungkin 60 ya, mungkin 60 lah, apa hampir 60 ya. Sempat saya ajak ngobrol kan, saat itu saya sudah agak membaik, saya tinggal anxiety-nya aja saat itu. Jadi saya meskipun ada cemas-cemas, saya tetap upayakan ngobrol ya kan. Akhirnya saya ngobrol dengan ibu itu, terus saya tanya, ibu itu nanya duluan, masnya sakit lambung juga? Saya bilang iya ya bu, katanya. Saya belum pede gitu ya, saya masih agak cemas gitu kan. Berapa lama mas, katanya. Udah lama bu, saya udah setahun lebih, saat itu saya setahun lebih ya. Terus kata ibu itu, baru setahun mas gitu kan. Emang ibu berapa lama, saya tanya gitu kan. Saya itu sudah sakit 30 tahun mas, katanya. 30 tahun? Yang benar bu? Iya, katanya. Terus ibu yang dirasain apa gitu kan. Sebenarnya sih kalau sakit lambungnya sudah nggak terlalu ini mas, saya sudah nggak yang merasakan mual atau sesek ya, sesekali kalau lagi ada masalah katanya suka sesek atau keliangan ya kan. Nah terus yang bikin lama apanya bu?
perasaan takut matinya mas yang lama katanya, itu yang sampai puluhan tahun. Saya bilang gitu kan, beliau bilang seperti itu. Terus saya ya karena sudah sedikit paham tentang anxiety ya, saya bilang gini, Bu, 30 tahun takut mati gitu kan. Iya mas, perasaannya tuh muncul terus gitu kan. Terus saya ini lagi, eh udah 30 tahun loh Bu gitu. 30 tahun tuh lama loh Bu, saya bilang gitu kan. Iya mas, Ibu kok masih sampai sekarang masih hidup gitu. Terus ibunya malah ketawa gitu. Jadi beliau agak berpikir, iya juga sih udah lama juga ya, tapi iya sih alhamdulillah mas sudah 30 tahun ya gitu. Itu bisa dibilang cerita lucu ya, cerita lucu. Seorang ibu-ibu 30 tahun merasakan takut meninggal ya kan, takut mati, tapi sudah 30 tahun kan. Jadi kayak eh 30 tahun tuh lama loh gitu loh ya, jadi itu ya. Terus saya pernah nanya, ibu pernah nggak dalam sehari itu tidak merasakan takut mati sama sekali katanya gitu. Beliau menjawab, pernah mas sekali katanya, pada saat saya haji katanya, pada saat saya ibadah haji gitu kan. Terus saya, loh, oh pas haji nggak kambuh Bu? Enggak, saya nggak kambuh sama sekali, saya nggak laparan, nggak yang panic attack gitu kan katanya kan. Terus ya saya sih saat itu belum bisa nyimpulin ya, tapi kalau sekarang saya bawa ke sekarang, kalau saya simpulin kenapa ibu itu pada saat haji tidak kambuh sensasinya, tidak ada cemas, tidak ada takut mati. Tahu nggak kenapa? Karena pada saat beliau menjalankan ibadah haji itu ada kepasrahan yang sangat luar biasa ya kan. Ketika kita sudah pasrah, menyerahkan hidup kita milik Tuhan, milik Allah, kita tenang, jiwa kita tenang. Ketika jiwa kita tenang ya kan, hormon kita stabil, hormon stres stabil, hormon ketakutan segala macam stabil, maka kecemasan tidak ada gitu loh. Jadi itu yang kalau saya simpulin sekarang ya. Saat itu sih saya cuman menginterview beliau aja kan. Terus kata beliau habis pulang dari haji, cemasnya datang lagi seperti itu ya. Jadi sebenarnya emang salah satu faktor yang penting ya untuk kita temukan ya dalam hati kita adalah ketenangan jiwa, terus menanamkan kepasrahan itu sendiri. Jadi makanya saya sempurnakan 3P yang biasa di-share para mentor, saya tambahin P yang keempat ya. Jadi selain pola makan, pola pikir, pola hidup, saya tambahkan satu pasrah, karena dari hasil pengalaman saya sendiri, dari hasil ngobrol saya dengan ibu-ibu yang dari Bandung itu, saya menyimpulkan bahwa pasrah itu sangat powerful untuk menumbuhkan rasa tenang dan menstabilkan hormon penyebab cemas ya kan. Jadi itu ya, temukan ketenangan kalian ya. Ya saya harap bisa nonton video ini bahwa GERD menyebabkan kematian itu adalah hoax, kalian jauh lebih tenang. Please kalian tenang. Saya ulang-ulang ya, kalian tenang, aman ya, oke? Tinggal dijalankan aja ya. 4P, pernafasan diafragma untuk menguatkan otot kita juga, otot esofagus. Self talk, jangan lupa self talk. Vitamin silahkan ditambah ya, vitamin alami boleh, kalian bantu B kompleks, kalmaxing silahkan ya kan. Terus dengarkan afirmasi ya, untuk terus kita install ulang alam bawah sadar kita, biar kalian yakin kalau banyak yang bisa sembuh, kalian bisa sembuh ya kan. Pasti nanti makin bangkit lagi, oke? Baik-baik ya, senyum dong, senyum ya, senyum, aman sudah, oke? Ya, salam bangkit luar biasa.